Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Diberikan kita kesempatan hidup di atas bumi ini. Mudah-mudahan dengan diberikan kita kesempatan hidup yang singkat ini dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah, mereka yang diberikan umur yang panjang namun baik amal ibadahnya. Dan manusia yang merugi itu ialah manusia yang diberikan umur yang panjang, diberikan ia nikmat yang banyak namun sedikit amal ibadahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lintang nikmat yang begitu luas ini yang masih kita rasakan tanpa ada putusnya nikmat ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semoga dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, pelopor, pelangsung, penyempurna terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan kita rajin berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumil akhir. Yang kami hormati para orang tua kami, ayahanda, ibunda yang diberikan kesempatan untuk bisa kembali eksis ya bersama-sama meskipun sudah hampir di penghujung Ramadan ini, kita masih bersemangat, masih tetap konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Izinkan kami ayahanda untuk menyampaikan sedikit kajian mimbar Ramadan. Tepatnya pada malam yang ke-26 ini kami diberikan kesempatan jadwal untuk mengisi mimbar Ramadan ini dari unsur pemuda. Ini merupakan putaran yang kedua kami berhadir. Izinkan kami sedikit menyampaikan ceramah
Meskipun kami bukan ahlinya ya Bapak Ibu ya. Tapi yang namanya kita belajar, kita di sini berlatih untuk bagaimana nantinya bisa untuk tampil menjadi seorang mubalik. Itu harapan dari pimpinan cabang kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin adapun kajian mimbar Ramadan kita pada malam hari ini yaitu tentang menahan amarah. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita contoh suatu kisah ketauladanan Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, yang mana beliau diberikan kemampuan oleh Allah seorang nabi, kelebihan harta, jabatan, ya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga menyadari bahwa ada sebagian di antara kita yang mempunyai kenikmatan tersebut. Ada di antara kita diberikan umur yang berkah, diberikan nikmat yang banyak, kelebihan harta, ada yang diberikan jabatan. Tentu itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika dia miskin, dia berdoa kepada Allah. Ya, dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah, puasa tak pernah ia tinggalkan, menjaga hubungan baik kepada tetangga, sanak kerabat familinya. Tetapi ketika harta sudah mulai datang, jabatan sudah menghampirinya, mulailah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia nggak ada waktu untuk memperbaiki hubungan kerabatnya, sanak familinya. Maka orang demikian orang yang tidak lulus dalam mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kekuatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Kami mengajak kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, dan melihat alamat takwa itu sudah adakah pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kita perhatikan, sudahkah alamat takwa itu sudah ada pada diri kita. Ramadan sudah tanpa kita sadari sudah berlalu, ya. Ada yang sudah kesekian kalinya ia berpuasa, ada yang sudah 60 tahun mungkin sudah ia berpuasa, ada yang 50 tahun, 30 tahun kalinya ia berpuasa. Tapi coba kita praktekkan, ya. Coba kita renungkan Bapak Ibu sekalian, adakah alamat takwa sudah ada pada diri kita? Karena Ramadan ini merupakan pesantren yang membentuk manusia menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya mengatakan, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada sebelum kamu,
Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-26 ini sudah kita lalui, coba kita lihat hati kita. Sudahkah alamat takwa ada pada diri kita? Di antara alamat takwa itu adalah tidak marah. Makanya tadi judul ceramah kita kajian mimbar Ramadan ini tentang menahan amarah. Maka salah satu alamat takwa yang harus kita kaji di sini yang ada pada diri kita ini yaitu menahan marah. Tidak suka marah, ya. Karena dalam surah Al-An'am mengatakan yang berbunyi wasari'u ilal ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju surganya Tuhanmu yang lebarnya seluas langit dan bumi dan panjangnya tidak diterangkan dalam ayat ini. Ya, kepada siapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Surga ini disiapkan yaitu uiddat lil muttaqin, yaitu kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas kita bertanya, siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak ketika mudah ataupun dikala ia susah. Jadi berinfak jangan menunggu kaya Bapak Ibu. Berinfaklah sebelum kaya, sehingga Allah akan memberikan kejayaan kepada kita. Bersedekahlah kita dikala susah, karena itu adalah pintu kekayaan. Turunnya rezeki itu karena kita rajin bersedekah. Jadi Bapak Ibu, semakin kita rajin bersedekah, maka rezeki itu pun akan selalu turun kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa selanjutnya takwa itu yang harus kita raih di sini sesuai dari firman Allah tadi, yaitu jalinlah silaturahmi kepada saudara kita walaupun kita belum kaya. Jangan tunggu kaya dulu baru kita berkunjung kepada sanak famili kita Bapak Ibu. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan Lebaran, tentu kita harus bersilaturahmi kepada saudara sanak famili kita Bapak Ibu. Jalinlah silaturahmi yang baik, karena itu merupakan sasaran ataupun target dari takwa itu sendiri. Karena percuma kita rajin beribadah kalau ujung-ujungnya sasaran yang terakhir yaitu menjalin hubungan silaturahmi kepada famili kita tidak kita kunjungi. Alhasil ibadah yang selama ini kita kerjakan akan sia-sia Bapak Ibu. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, dan sambungkanlah silaturahmi. Itulah hadis Rasulullah mengatakan tentang sambungkanlah silaturahmi kepada sanak famili kita Bapak Ibu. Kemudian orang biasanya bersilaturahmi ini ketika sudah punya mobil dulu kan, sudah punya harta yang banyak. Kemudian ada pula satu lagi contohnya kasus yang seperti kita kebanyakan kita jumpai, mesti punya mobil dulu baru dia pulang kampung. Orang-orang yang jauh di perantauan
harus punya mobil dulu baru dia pulang ke rumah orang tuanya. Harus punya mobil dulu baru dia pergi ke saudara sanak familinya. Biar supaya apa ya? Pasti ada ingin sesuatu supaya terlihat, ingin dipamerkan. Jadi Bapak Ibu, seharusnya bersilaturahmilah kita walaupun kita belum punya kekayaan Bapak Ibu, walaupun belum kita punya mobil itu. Berapapun yang kita berikan kepada sanak famili kita, itu adalah merupakan untuk tujuannya menjalin hubungan silaturahmi tadi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya takwa tadi bisa kita raih, khususnya nantinya di penghujung Ramadan ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, inilah ciri orang yang bertakwa, salah satunya yaitu menahan amarah. Ya, semua orang pasti marah, ya Bapak Ibu ya. Namanya kita dihadapi, ditimpa dengan suatu masalah yang membuat hati kita untuk marah, maka kalimat dalam Al-Quran mengatakan bukan yang membuat marah, tetapi yang menahan amarah. Ya, menahan amarah Bapak Ibu, bukan membuat marah, tetapi menahan. Ada di sini kata menahan amarah. Namanya kita hidup, ya, itu tadi masalah pasti ada, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan bawahan-bawahan kita, pembantu kita, istri kita, suami kita, itu juga merupakan kadang-kadang ada masalah dalam rumah tangga. Ya. Namanya kita manusia Bapak Ibu, bukan manusia mati, kita manusia hidup. Kita ini punya nafsu, bukan malaikat. Maka Allah uji mereka. Dengan apa? Allah menguji kita dengan menahan marah. Ya. Ketika ia dipancing untuk marah, apalagi ini Ramadan adalah pesantren yang mendidik kita untuk menjadi lebih bertakwa Bapak Ibu. Jadi menahan amarah itu adalah bagian dari sifat orang bertakwa yang Allah siapkan untuk mereka surga yang luasnya antara langit dan bumi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajula qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au yasini. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, berikanlah saya nasihat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, la taudab, jangan kamu marah. Itulah nasihat Rasulullah kepada kaum laki-laki Bapak Ibu. Kenapa itu nasihat Nabi kepada kaum laki-laki, yaitu jangan kamu marah. Kalau sudah tidak kita percayai ya Rasulullah, apalagi nasihat yang harus saya dapatkan dari engkau ya Rasulullah. Maka dan lagi Rasulullah mengatakan, la taudab, jangan kamu marah. Sudah 2 kali Bapak Ibu. Nasihat yang pertama juga jangan kamu marah, yang kedua juga jangan kamu marah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan jangan kamu marah. Sahabat bertanya sampai 3 kali nasihat-nasihat. Ada tadi yang kedua, kalau sudah kita tidak percayai tadi orang tersebut, apakah kita masih bisa untuk tidak marah? Tapi nyatanya Rasulullah juga menasihati kepada kita untuk selalu jangan marah. Sampai 3 kali Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Maka Ramadan ini ya adalah satu pesantren. Nah, satu pesantren lagi, saya sering menyampaikan satu pesantren, satu pendidikan.
yang melatih kita untuk belajar menahan amarah. Lihatlah kebaikan saudara kita, lihatlah kebaikan istri kita. Dikala ia mungkin marah, Bapak Ibu, mungkin dikala istri kita ini marah, anggap saja Bapak, ya ayahanda, orang tua kami, anggap saja ia sedang melapor kesusahannya kepada kita. Biasa kadang-kadang itu terjadi, jangan kita balas dengan marah. Kadang-kadang orang tua kami, ibunda kami ini melapor kesusahannya, lantas apa balas dari ayahanda kami, orang tua kami? Nyatanya dibalas dengan marah. Padahal ibunda kami ini sedang melapor kesusahannya. Tetapi kita lihatlah kebaikan dari ibunda kita, istri-istri kita. Kemudian seorang anak bertanya kepada Nabi SAW, berapa kali kami untuk memaafkan kesalahan dari pembantu kami? Ya Rasulullah, pasti ada kita kadang-kadang yang hidupnya berkecukupan, punya pembantu. Ya Bapak Ibu, punya asisten rumah tangga. Tentu pernah dia melakukan kesalahan. Lantas kita marah kepada si pembantu kita. Ya. Artinya yang ditanyakan si anak ini yang kepada Rasulullah, berapa kali ia berbuat salah baru kami ingatkan si pembantu ini tadi Bapak Ibu. Baru bisa kami marahi ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan 70 kali ia berbuat salah baru kamu marahi. Bayangkan Bapak Ibu, 70 kali. Kita saja bahkan 1 sampai 3 kali saja kita sudah tidak bisa menahan nafsu untuk memarahi pembantu-pembantu kita. 3 kali sudah melampaui batas, kita pecat, kita usir, kita keluarkan. Itu termasuk marah, tidak bisa menahan amarah. Tapi Rasulullah menganjurkan, menyuruh kita, memerintah kita untuk sampai 70 kali ia berbuat kesalahan barulah kamu memarahinya. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi istri kita, ya, ataupun orang tua kita. Itu tadi baru pembantu, bawahan kita, asisten kita. Bagaimana dengan istri kita, Bapak? Bagaimana dengan orang tua kita, ayah kita, ibunda kita yang sudah melahirkan kita? Apakah kita pantas untuk memarahinya? Mungkin kita sendirilah yang menjawabnya. Maka dari itu perbaikilah untuk menahan amarah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah memuji orang yang bertakwa dan mampu menahan amarah, dan orang yang berbuat baik yuhibbul muhsinin. Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah senang jikalau Bapak mampu menahan amarah. Tidak ada tegukan yang paling aku suka, kata Nabi, daripada tegukan seseorang yang menahan amarahnya. Teguh kemarahan kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini, kata Nabi, yang mampu menahan amarah, dikala ia mampu menahan marah, maka besok pun Allah akan menahan marahnya kepada kita. Jadi kalau kita sering menahan amarah, maka besok pun ya nanti di akhirat Allah pun akan menahan marahnya kepada kita. Di saat kita kekurangan amal ibadah. Sedikit pun amal ibadah kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini, karena kita suka menahan amarah, maka Allah pun tidak akan marah lagi kepada kita.
Allah pun mampu menahan amarahnya kepada kita. Coba bayangkan itu Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan, bukanlah orang yang gagah, orang yang kuat yang bisa menang untuk mengalahkan musuhnya di kala medan pertempuran. Bukanlah orang yang kuat gagah yang bisa menumbangkan musuhnya di medan laga. Tetapi kata Nabi, laisa sadidu bisuruati, innama sadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Innama sadid, ya, kata Nabi, innama sadid, orang yang kuat, kata Nabi, alladzina yamliku nafsahu, yang mampu menahan dirinya indal ghadab, ya, indal ghadab Bapak Ibu, yaitu yang mampu menahan amarah. Bahkan di laga pertempuran pun, di saat musuh ataupun lawan kita sering menyerang kita, sering memusuhi kita, sering mengajak kita untuk bertengkar, bahkan apa lantas balasan yang harus kita lakukan, yaitu masih menahan amarah. Bayangkan Bapak Ibu, sudah sampai kita ke perang, ya, karena gagah pun kita, kuat pun kita, jago pun kita dalam bertengkar, adu mulut, baku hantam, itu bukan dianjurkan, tetapi masih untuk kita lakukan, yaitu menahan amarah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari di samping Nabi ada seseorang lelaki yang sedang marah. Maka apa kata Nabi? Apabila ia baca suatu bacaan Allah, akan hilangkan kemarahannya. Jadi Bapak Ibu, ada solusi ataupun obatnya ketika kita sedang marah, ya, yaitu ya, hendaklah kita membaca ta'awuz. Ya, hendaklah kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim jika kita ingin menghilangkan kemarahan kita Bapak Ibu. Jadi itulah solusinya jika kita ingin menahan kemarahan kita, yaitu hendaklah kita membaca bacaan Allah, yaitu membaca ta'awuz, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bapak Ibu, apa mudarat marah? Kerugian daripada marah yang pertama, orang yang senantiasa marah kekuatannya akan hilang. Kalau kita suka berbantah-bantah, kekuatannya akan lumpuh. Pikirannya tidak akan cerdas. Kebanyakan perceraian terjadi karena marah Bapak Ibu. Marah yang tidak terkontrol, seorang suami menceraikan istrinya. Setelah ia sadar, ia akan menyesal, Bu. Banyak ini yang terjadi setelah dia melakukan pertengkaran di rumah tangganya, akhirnya ia menyesal. Karena marah ini, ya, kemudian tadi selanjutnya ada juga marah ini membunuh saudara kandungnya. Dengan marah membunuh orang tuanya. Pernah itu terjadi Bapak Ibu. Karena marah, ya, mampu menghilangkan kecerdasan pikiran seseorang. Itulah tadi makanya terjadi bunuh-membunuh, karena bisa menghilangkan kecerdasan pikiran seseorang. Berapa banyak kehancuran rumah tangga disebabkan oleh kemarahan Bapak Ibu? Tentu banyak, ya. Yang kedua Bapak Ibu, marah akan mempersempit rezeki rumah tangga kita. Jadi kalau kita sering bertengkar di rumah tangga kita Bapak Ibu, yakinlah dan percaya rezeki itu tidak akan pernah singgah kepada kita. Apalagi kita yang mempunyai sebuah usaha. Dan seorang orang tua mungkin mencari nafkah,
Karena kita tadi sebelum berangkat untuk mencari nafkah, kita mengalami keributan dengan rumah tangga kita, yakin dan percaya rezeki itu tidak akan pernah kita dapatkan, Bapak Ibu. Jadi suami istri yang senantiasa bertengkar dalam rumah tangganya akan jauh kebaikan dalam rumah tangganya. Di zaman Nabi alaihissalam, Nabi mendatangi sahabat ingin menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Penentuan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Nabi terangkan kepada dua sahabat, fatala rajulani. Maka dua orang sahabat bertengkar di hadapan Nabi ingin mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu. Ada dua sahabat bertanya kepada Nabi, kapan ya Rasulullah malam Lailatul Qadar itu? Tapi karena dua orang pemuda ini bertengkar, berdebat, akhirnya apa kata Rasulullah? Saya datang kepada kalian ingin menyampaikan tentang kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Tetapi karena dua orang sahabat kalian bertengkar, Allah telah lupakan kapan waktu itu kepada saya, dan semua itu lebih baik daripada kalian. Maka Rasulullah akhirnya tidak menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar itu. Allah pun tidak menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Itulah karena akibat dari marah. Marah lagi Bapak Ibu. Banyak mudarat marah ini. Keutamaan marah jikalau terjadi percakapan, perkataan yang di luar kontrol lawan jenis kita, bawaan kita, karyawan kita, maka kata Nabi, carikan 70 alasan yang menepis keuzonan kita, kesalahpahaman kita kepadanya. Mungkin ya. Jadi kalau ada tadi bawaan kita melakukan kesalahan, harus seuzonlah kita, cari alasan yang baik kenapa dia berbuat salah. Mungkin bisa saja karena dia kecapean, mungkin saja karena asam lambungnya naik, mungkin bisa saja kelelahan, ketiduran, membersihkan rumah. Ibunda kita sering membersihkan rumah, mungkin dia karena sering melakukan pekerjaan sehingga emosinya tidak terkontrol. Jadi carilah 1070 kali alasan seuzon kita yang baik kepada orang yang akan kita marahi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya dari itu kita lihatlah kebaikan saudara-saudara kita lihatlah kebaikan istri-istri kita. Jikalau ia marah, jangan langsung kita marah. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang menahan marahnya karena ia mampu menahannya dan melepaskannya, kata Allah, nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di hadapan semua makhluk. Allah panggil, hai si fulan, karena kamu mampu menahan amarahmu dan menerapkan ridhoku, maka dipilihkan padanya bidadari mana yang engkau suka. Coba bayangkan hasil ataupun keberhasilan dari kita bisa mampu menahan amarah tadi. Allah akan memberikan kita seorang bidadari dari surga, Bapak Ibu. Ya, bahkan kita pilih bidadari mana yang kita sukai. Mungkin bukan lagi istri kita, anggap saja di surga itu tentu banyak bidadari, tapi ujung-ujungnya bidadari yang kita pilih juga tetap istri kita. Itulah Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sifat ini kepada kita, yaitu sifat takwa. Kita lihat ini Ramadan
mungkin Ramadan saya yang ke-40 tahun, Ramadan saya yang ke-60 tahun, Ramadan saya yang ke-30 tahun mungkin, ya, maka saya niatkan untuk tidak suka marah. Ya, Bapak Ibu, akan berusaha berlemah lembut. Karena ciri orang-orang beriman adalah berlemah lembut. Kata Allah, wal kazimina ghaiza. Ya, wal kazimina ghaiza. Mereka yang mampu menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin agak terlalu panjang, mohon maaf Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit pencerahan, ya, bukan mengajari, tapi ini sedikit artinya berdiskusi lah, artinya memberikan pemahaman. Mungkin sebenarnya kita juga sudah mengetahui tentang itu, tapi kami mengingatkan kembali bahwa pentingnya untuk menahan amarah, Bapak Ibu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.